Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Luki Radita Alma selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan, dan selamat pagi kepada teman-teman Offering Day Angkatan 2019 yang berbahagia. Izinkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andini Cahyaningsih, Cindy Ade Aulia, Diva Salsabila, Naginda Ina Sabira, dan saya Zahira Shalwa untuk mempresentasikan materi mengenai subsistem upaya kesehatan. Oke, kalau kita putar memori nih, kita mengetahui bahwa cita-cita bangsa Indonesia yang juga menjadi tujuan nasional bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa untuk mencapai tujuan nasional tersebut, maka perlu diselenggarakan upaya pembangunan yang terpadu, terarah, dan menyeluruh, dengan salah satunya melalui upaya pembangunan kesehatan. Nah, pembangunan kesehatan ini merupakan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan dengan cara meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat pada masyarakat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan sistem kesehatan yang terarah, berkesinambungan, dan realistis sesuai dengan tahap-tahap yang sudah ditentukan. Upaya pembangunan kesehatan ini menjadi salah satu agenda penting yang ada di Indonesia dengan dibuktikan dengan tertuangnya pembangunan kesehatan ke dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN serta ke dalam sistem kesehatan nasional atau yang biasa kita kenal dengan SKN. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perbaikan SKN atau sistem kesehatan nasional juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan derajat kesehatan pada masyarakat. Nah, penyelenggaraan pembangunan kesehatan ini mengacu kepada 6 subsistem upaya kesehatan yang ada pada Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Nah, berdasarkan uraian yang sudah saya jelaskan tadi, maka perlu diketahui apa itu subsistem upaya kesehatan dan apa saja yang termasuk unsur dan prinsip subsistem upaya kesehatan, serta bagaimana sih penyelenggaraan dan keterkaitan subsistem upaya kesehatan itu. Nah, untuk menjawab 3 pertanyaan tadi, maka akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman-teman saya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian subsistem upaya kesehatan. Apa sih subsistem upaya kesehatan itu? Nah, subsistem upaya kesehatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem kesehatan nasional. Subsistem upaya kesehatan merupakan sebuah tatanan yang menghimpun seluruh upaya kesehatan, baik kesehatan masyarakat maupun perorangan, secara terpadu dan saling mendukung. Subsistem ini dilakukan untuk mencapai tujuan sistem kesehatan nasional, yaitu mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Nah, adapun tujuan dari sistem upaya kesehatan ini adalah terselenggaranya upaya-upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu demi menjamin pembangunan kesehatan nasional, yaitu mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, saya Cindy Ade Aulia ingin menjelaskan mengenai unsur dan prinsip subsistem upaya kesehatan. Untuk unsurnya sendiri terdiri dari yang pertama, upaya kesehatan. Upaya kesehatan ini terdapat pelayanan kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan pemulihan, baik pelayanan kesehatan konvensional maupun pelayanan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer melalui pendidikan dan pelatihan. Unsur yang kedua yaitu fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan, baik peningkatan, pencegahan, pengobatan, maupun pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta. Unsur yang ketiga yaitu sumber daya upaya kesehatan, yang terdiri dari sumber daya manusia, fasilitas, pembiayaan, sarana dan prasarana kesehatan. Unsur yang keempat yaitu pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan. Hal ini harus diberikan berdasarkan standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari pemerintah daerah, organisasi profesi, dan atau masyarakat. Untuk prinsip subsistem upaya kesehatan terdiri dari yang pertama, terpadu, berkesinambungan, dan paripurna. Hal ini meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, hingga pemulihan serta rujukan antar tingkatan upaya. Prinsip yang kedua yaitu bermutu, aman, dan sesuai kebutuhan.
Hal ini harus berkualitas, terjamin keamanannya bagi penerima maupun pemberi upaya. Prinsip yang ketiga yaitu adil dan merata. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang berkeadilan dan merata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Prinsip yang keempat yaitu non-diskriminasi. Setiap penduduk harus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, bukan status sosial ekonomi dan tidak membeda-bedakan suku, ras, budaya, agama, dan gender. Prinsip yang kelima yaitu terjangkau. Ketersediaan dan pembiayaan pelayanan kesehatan yang bermutu harus terjangkau oleh seluruh masyarakat. Prinsip yang keenam yaitu teknologi tepat guna. Upaya kesehatan menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis bukti berasaskan pada kesesuaian, kebutuhan, dan tidak bertentangan dengan etika dan norma agama. Prinsip yang terakhir yaitu bekerja dalam tim secara cepat dan tepat. Upaya kesehatan yang dilakukan secara kerjasama tim melibatkan semua pihak yang kompeten dilakukan secara cepat dengan ketepatan atau presisi yang lebih tinggi. Terima kasih. Selanjutnya adalah penyelenggaraan subsistem upaya kesehatan. Upaya kesehatan dilaksanakan dalam tingkatan upaya sesuai dengan kebutuhan medik dan kesehatan. Terdapat 3 tingkatan upaya, yaitu yang pertama adalah upaya kesehatan tingkat primer, yang kedua adalah tingkat sekunder, dan yang ketiga adalah tingkat tersier. Yang pertama, upaya kesehatan primer. Upaya kesehatan primer terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan primer dan pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan perorangan primer adalah pelayanan kesehatan di mana terjadi kontak secara perorangan sebagai proses awal pelayanan kesehatan dan dapat dilaksanakan di rumah, tempat kerja, maupun fasilitas pelayanan kesehatan. Pembiayaan pelayanan kesehatan perorangan primer untuk penduduk miskin dibiayai oleh pemerintah, sedangkan untuk golongan lain dibiayai oleh sistem pembiayaan yang sudah diatur oleh pemerintah. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat primer. Pelayanan kesehatan masyarakat primer adalah pelayanan peningkatan dan pencegahan tanpa mengabaikan pengobatan dan pemulihan dengan sasarannya yaitu keluarga, kelompok, dan masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan ini menjadi tanggung jawab dari dinas kabupaten atau kota yang pelaksanaan operasionalnya itu didelegasikan kepada puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan primer lainnya. Pemerintah atau pemerintah daerah wajib melaksanakan dan membiayai pelayanan ini. Selanjutnya adalah upaya kesehatan sekunder. Upaya kesehatan sekunder adalah upaya kesehatan rujukan lanjutan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan sekunder dan pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder merupakan pelayanan kesehatan spesialistik yang menerima rujukan dari pelayanan kesehatan perorangan primer. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder ini dilaksanakan oleh dokter spesialis atau dokter yang sudah mendapatkan pendidikan khusus dan mempunyai izin praktek serta didukung oleh tenaga kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan perorangan sekunder ini dilaksanakan di tempat kerja maupun fasilitas pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit yang setara kelas C serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya milik pemerintah. Selanjutnya adalah pelayanan kesehatan masyarakat sekunder. Pelayanan kesehatan masyarakat sekunder menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat primer dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab dinas kabupaten atau kota dan atau provinsi yang mana melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat yang tidak mampu atau tidak memadahi dilakukan pada pelayanan kesehatan masyarakat primer. Selanjutnya adalah upaya kesehatan tersier. Upaya kesehatan tersier adalah upaya kesehatan rujukan unggulan yang terdiri dari pelayanan kesehatan perorangan tersier dan pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pelayanan kesehatan perorangan tersier menerima rujukan subspesialistik dari pelayanan kesehatan yang ada di bawahnya. Dan pelaksananya adalah dokter subspesialis atau dokter spesialis yang telah mendapatkan pendidikan khusus dan atau pelatihan serta mempunyai izin praktik. Pelayanan kesehatan perorangan tersier dilaksanakan di rumah sakit umum ataupun rumah sakit khusus setara dengan kelas A dan B.
baik milik pemerintah, pemerintah daerah maupun swasta yang mampu memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik dan juga termasuk di dalamnya seperti klinik khusus, misalnya seperti pusat radioterapi. Nah, kemudian pelayanan kesehatan masyarakat tersier. Pelayanan kesehatan masyarakat tersier menerima rujukan kesehatan dari pelayanan kesehatan masyarakat sekunder dan memberikan fasilitasi dalam bentuk sarana, teknologi, dan juga sumber daya manusia, serta kebutuhan yang lainnya. Pelaksanaannya menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kementerian Kesehatan yang didukung dengan kerjasama lintas sektor. Selanjutnya adalah keterkaitan antara subsistem upaya kesehatan dengan subsistem yang lainnya. Subsistem upaya kesehatan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, yang mana dalam penyelenggaraannya membutuhkan berbagai upaya dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia. Upaya kesehatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan dan memerlukan dukungan dari seluruh subsistem yang terkait, seperti penelitian dan pengembangan kesehatan, pembiayaan, sumber daya manusia, ketersediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, manajemen informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Saya Andini Caheningsi. Di sini saya akan menyimpulkan apa yang telah teman-teman saya jelaskan. Jadi, subsistem upaya kesehatan adalah tatanan yang menghimpun berbagai upaya kesehatan, baik masyarakat maupun perorangan, dengan terpadu dan saling mendukung. Tujuan dari subsistem upaya kesehatan yaitu agar terselenggaranya pembangunan kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu, agar tercipta derajat kesehatan masyarakat yang baik. Subsistem upaya kesehatan ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, upaya kesehatan. Yang kedua, fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, sumber daya kesehatan. Dan yang keempat, pembinaan kesehatan. Subsistem upaya kesehatan ini juga membutuhkan subsistem yang lain, yaitu subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem sumber daya manusia kesehatan, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, dan yang terakhir subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem upaya kesehatan ini memiliki keterkaitan dengan subsistem yang telah disebutkan, karena dalam penyelenggaraannya subsistem upaya kesehatan tidak dapat terselenggara tanpa subsistem yang lainnya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga teman-teman yang melihat video kami dapat mengambil manfaat dari video yang telah kami tampilkan. Sekian dan terima kasih.